warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Lestari dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Perpustakaan dengan NIM 06012410009. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Nah, peran Pancasila ada 6. Yang pertama, sebagai dasar negara. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, sebagai ideologi negara. Yang keempat, sebagai nilai dan norma hukum. Yang kelima, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang keenam, sebagai landasan pembangunan nasional. Nah, ada pun yang dimaksud dengan sistem filsafat Pancasila. Sistem filsafat Pancasila merupakan suatu kerangka pemikiran yang mendasari nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar negara Indonesia, sebagai sistem filsafat, Pancasila mencakup berbagai aspek yang saling terkait dengan membentuk pandangan hidup bangsa. Selanjutnya ada Pancasila dalam sistem filsafat. Pancasila dalam sistem filsafat merupakan konsep yang menekankan 5 prinsip Pancasila sebagai sistem pemikiran yang komprehensif dan terpadu. Pancasila merupakan kerangka yang memiliki nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang membentuk bangsa Indonesia dan rakyatnya. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai landasan filosofis bagi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman bagi pembangunan dan kemajuan negara. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan perpaduan yang unik antara pemikiran filsafat Timur dan Barat yang mencerminkan konteks budaya dan sejarah Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan, keselarasan, dan saling menghormati di antara individu dan kelompok serta berfungsi sebagai kompas moral bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Adapun beberapa sila-sila Pancasila menurut kajiannya. Yang pertama ada sila-sila Pancasila menurut kajian ontologi. Dasar ontologis pada hakikatnya merupakan suatu manusia yang memiliki hakikat secara mutlak. Manusia sebagai pendukung utama sila-sila Pancasila secara ontologi memiliki hal yang mutlak, yaitu terdiri atas kodrat, raga, jiwa jasmani, dan rohani. Selanjutnya ada sila-sila Pancasila menurut kajian epistemologi. Dasar epistemologi berfungsi sebagai kerangka nilai yang dapat membimbing cara kita untuk memahami, menginvestasikan, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila Pancasila memberikan dimensi yang berbeda dalam bagaimana cara kita untuk mengembangkan pengetahuan dan kebijaksanaan dalam bermasyarakat dan beragama. Selanjutnya ada sila-sila Pancasila menurut kajian aksiologi. Dalam kajian aksiologi, setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang membentuk karakter dan moral masyarakat. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan untuk berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan memahami nilai-nilai ini, individu dan masyarakat dapat berkomunikasi, dapat terciptanya keadilan, persatuan, dan kesejahteraan. Adapun Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, makna suatu ideologi dapat dibentuk atau ditemukan dari karakteristiknya. Adapun beberapa karakteristik ideologi, yang pertama ada ideologi sering kali muncul dan berkembang dalam situasi yang krisis. Selanjutnya ada ideologi merupakan suatu pola pikir yang sistematis. Terus ada juga ideologi merupakan ruang lingkup yang luas namun beragam. Adapun ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Keyakinan dan kepercayaan terhadap ideologi tertentu barangkali itu adalah satu-satunya cara melalui individual dan dapat diformulasikan untuk mengisi kehidupannya. Ideologi yang dapat memainkan fungsinya dalam mengatur hubungan antara manusia dan masyarakatnya.
Setiap kehidupan masyarakat pasti mengharapkan setiap anggotanya dapat terlibat dalam tercakup di dalamnya. Untuk itu, ideologi dapat membantu anggota masyarakat dalam upaya melibatkan diri dalam berbagai sektor kehidupan dan masyarakat. Adapun nilai-nilai Pancasila, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang mana maksud dari sila ini itu adalah nilai yang mencerminkan spiritual yang menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan suatu pengakuan, penghargaan, dan perlakuan terhadap sesama manusia. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dalam Pancasila menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam Pancasila ini menekankan prinsip demokrasi yang berlandaskan dengan musyawarah, perwakilan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menentukan atau menekankan pentingnya keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, maupun hukum. Sila kelima ini sama juga dengan sila kedua. Yang terakhir ada kesimpulan. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan pedoman moral bagi rakyat Indonesia dalam menjalin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sila saling melengkapi dan bersama-sama menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan yang damai, adil, dan harmonis di Indonesia. Sekian penjelasan materi mengenai kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.